Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikma Pujiati. Di sini saya akan mempresentasikan tentang siklus Krebs. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang siklus Krebs. Terdapat 4 poin dalam materi siklus Krebs, antara lain pengertian siklus Krebs, skema siklus Krebs, tahap-tahap siklus Krebs, dan hasil dari siklus Krebs. Poin pertama yang saya akan bahas yaitu 1. Pengertian siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan sebuah rangkaian dari respirasi sel dalam tubuh manusia. Siklus tersebut dinamakan dengan siklus asam asetat. Siklus ini terjadi di seluruh organisme aerobik. Organisme aerobik adalah mereka yang menggunakan oksigen untuk melancarkan metabolisme. Poin kedua yang saya akan bahas yaitu skema siklus Krebs. Skema adalah sebuah rancangan di mana terdapat beberapa bagan yang lengkap. Terdapat 2 proses dalam siklus Krebs yaitu 1. Proses dekarboksilasi oksidatif. Hasil dari proses tersebut berupa molekul HND, COA, NADH, dan juga CO2. 2. Proses siklus Krebs menjelaskan dari bagian siklus sebelumnya. HND COA merupakan substrat utama dalam proses siklus Krebs yang pertama dan digabungkan dengan oksaloasetat, kemudian menghasilkan setrat. Poin ketiga yang saya akan bahas yaitu tahap-tahap dalam proses siklus Krebs. Tahap pertama adalah pembentukan sitrat. Pembentukan sitrat, reaksi yang dimulai dengan pembentukan proton dari golongan CH3 yang berada di acentil Ca. Kemudian terjadi perubahan bentuk CH2- dalam kurung muatan negatif. Yang ketiga, kemudian gugusan berikat dengan karbon dioksida. Tahap kedua yaitu isositrat. Meliputi air pertama kali terbuang. Terjadi pemindahan gugus hidrosil dari 1- atom karbon kemudian ke atom karbon lainnya. Tahap ketiga yaitu isositrat dehidrogeneses. Meliputi molekul yang terikat dengan enzim akan melepas CO2, kemudian molekul akan terlepaskan. Tahap keempat yaitu sukrinil. Proses oksidasi yang terjadi karena enzim amin ketagultarat hidrogenases menghasilkan NADH CO2 dengan ikatan teokstur berenergi tinggi dengan COA. Tahap kelima yaitu GTP dan suksinate. Molekul sulfat pada daerah sekitar menjadi pengganti COA, menghasilkan energi tinggi berupa sukinat. Tahap keenam yaitu fumarat. Fumarat menghasilkan FADH2. Tahap FAD atau flavin adenines diffusion menghasilkan 2 atom hidrogen dari suksinat. Tahap 7 proses hidrasis. Terjadi penambahan atom hidrogen dalam ikatan ganda karbon dalam kurung C sama dengan C pada fumarat, menghasilkan malat. Tahap ke-8 yaitu regenerasi oksaloasetat. Generasi oksaloasetat yang terjadi karena pengubahan malat melalui enzim dehidrogenase tersebut. Poin keempat yang saya akan bahas yaitu hasil dari siklus Krebs. Siklus Krebs menghasilkan jumlah energi atau ATP yang dihasilkan dalam sebuah rangkaian reaksi Krebs sebanyak 12 ATP. Jumlah ATP tersebut meliputi 3- NADH sama dengan 9 ATP, 1 GTP sama dengan 1 ATP, dan 1 FADH2 sama dengan 2 ATP.